Oke, assalamualaikum teman-teman. Aduh. Oke, di sini saya ada sebuah pertanyaan di dalam grup saya tentang AC yang bunyinya meledak-ledak. Jadi bunyinya des, des, keras. Itu bikin orang sakit jantung, bikin orang takutan. Seperti ada masalah gitu. Yang jelas ini adalah sebuah masalah. Dan kalau dibiarkan terus-menerus, nanti akan menjadi masalah yang besar seperti mesin mati, kemudian sistemnya nggak bekerja dengan baik, dan yang lain-lain. Saran saya adalah segera diatasi. Saya akan jelaskan teorinya pelan-pelan. Silahkan dipelajari, dilaksanakan. Yang jelas untuk tips yang udah saya jalankan ini, alhamdulillah nggak pernah ada kendala. Silahkan dipelajari pelan-pelan. Saya doakan agar segala urusan teman-teman dimudahkan oleh Allah SWT. Jangan lupa jempol dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Andre Tatung. Langsung ke teori ya. Nah, sekarang teman-teman dengarkan apa isi dari video ini. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, kedengaran teman-teman ya. Suaranya meledak-ledak. Ini bikin orang kaget, bikin orang kalau lagi tidur. Ini kalau kondisinya di dalam kamar, pasti orang-orang bakal kaget. Teman-teman pasti bakal kaget suara apa itu. Dan ada kekhawatiran AC-nya meledak. Ada juga yang bilang AC-nya kebakar. Tidak saya ini sih, tidak se ekstrim itu teman-teman. Soalnya kan kita tahu sendiri untuk AC itu pasti punya protektor, punya keamanan. Jadi kalau misalnya AC yang akan detik-detik mau meledak atau mau terbakar, dia pasti ada safety-nya. Itu terletak di dalam outdoor. Biasanya ada di overload. Overloadnya akan segera memprotek kalau bila terjadi masalah-masalah seperti itu. Cuma di sini pertanyaannya, kenapa kok bisa meledak seperti ini dan apakah efeknya Mas Andre? Ini efek yang terjadi biasanya dinginnya berkurang. Jadi ada masa di mana dia bakal dingin dan ada masa di mana dia nggak dingin karena meledak-meledak ini kan karena sirkulasi teman-teman. Sirkulasi apa yang dimaksud di sini kan AC ini kan ada freonnya dan freonnya itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Cuma karena eh, sirkulasinya nggak stabil, yang terjadi adalah kadang dingin, kadang panas, kadang dingin, kadang panas. Ini juga kondisi nggak sehat sepertinya. Nggak sehatnya ya sirkulasinya nggak lancar sih. Takutnya nanti kalau dibiarkan terus-menerus mesinnya jebol. Nah, masalahnya di sini sebenarnya teman-teman. Saya dapat dijelaskan menurut ilmu yang sudah saya pelajari selama di dunia AC. Ini kalau teman-teman tahu, nah, ini namanya kapiler. Kapiler ini terletak di dalam outdoor, outdoor AC. Outdoor AC di mesin AC, di mesin luarnya itu ada kapilernya teman-teman ya. Nah, ini fungsinya buat menurunkan
menurunkan tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kalau ini mah filter, ini filter yang saya garis hijau ya. Nah, kalau yang saya garis hijau namanya filter kosong, filternya saringan. Biasanya untuk AC yang awalnya mungkin pada saat pemasangan tidak divakum, terjadi masuk angin atau penumpukan di dalam sistem. Kalau terjadi penumpukan, biasanya akan terjadi gumpalan di dalam sistem. Nah, sekarang kita tahu untuk kapler itu kan diameternya paling kecil. Kapler itu kan diameternya paling kecil, ini namanya kapler yang garis merah. Kapler kan diameternya paling kecil. Kalau terjadi gumpalan, kalau gumpalan kecil nggak masalah, tapi kan sehari, sebulan, sehari, seminggu, setahun, sebulan, setahun, itu gumpalannya lama-lama membesar karena dia berputar. Otomatis kalau gumpalannya membesar, si kapiler ini mampet. Dia kecil banget teman-teman, ya, kayak lubangnya itu segede jarum. Mampet, mampet juga ada dua, ada semi mampet dan ada mampet full. Kalau semi mampet ya seperti yang teman-teman dengar tadi, terus meledak, terus adem lagi, terus meledak. Jadi bikin kaget. Nah, kalau filter kosong ini biasanya efek dari dia tidak mampu lagi menahan kotoran yang sudah terlalu banyak menumpuk. Akhirnya dia kalah, larilah ke sini, ke kapiler. Solusinya adalah teman-teman tinggal diganti kapilernya. Untuk penempatan kapiler sendiri di sini teman-teman. Bisa belajar ya. Nah, sini penempatannya di sini teman-teman. Jadi kapiler itu berada setelah kondensor. Di sini ada kompresor. Ini kompresor ini yang hitam ya, yang gede mesin AC-nya ini. Kemudian output dari mesin lari ke sini nih, lari ke kondensor. Oke. Setelah lari kondensor, output dari kondensor sendiri langsung lari ke di sini nih. Di sini ada filter yang tadi saya sebutkan. Dari filter lari ke kapiler. Dan langsung ke keran yang kecil. Nah, solusinya teman-teman diganti filternya dan diganti ini nih kapiler. Jangan lupa setelah itu diganti, teman-teman wajib hukumnya untuk menguras baik menguras outdoor, ini namanya outdoor ya, menguras ininya nih sistem kondensornya. Jadi dari setelah kondensor dipotong, habis itu masukkan di sini bisa teman-teman masukkan R11 plus R22, atau kalau nggak ada pakai metil. Ini metil nih teman-teman, ini metil seperti ini bentuknya, metil atau tauzon. Murah kok, harganya cuma 3.000 sampai 5.000 perak. Satu bijinya itu 3.000 sampai 5.000 perak. Itu dikuras pakai itu. Ininya ya, kondensornya ya. Ini namanya kondensor kan. Kondensor dikuras. Kemudian setelah dikuras bersih, jangan lupa olinya ditambahin. Oli itu kalau nambahin oli, kalau teman-teman tahu aqua gelas, itu setengah aqua gelas aja cukup. Ditambahin oli setengah aqua gelas aja cukup. Kenapa ditambahin oli Mas Andi? Karena untuk AC yang sudah berumur, yang sudah bunyi seperti ini, atau AC yang ada kategori mampet dan apalagi sama teman-teman dikuras, nah, itu wajib hukumnya ditambahin oli agar si mesin itu bisa bertahan lama. Ditambahin oli setengah gelas ya. Kemudian untuk outdoornya udah kita kuras, jangan lupa indoornya. Indoornya ini di dalam indoor kan ada ini nih. Di dalam indoor kan ada evap nih. Evap di sini ada dua pipa ya, pipa besar dan pipa kecil. Masukkan metil atau R11 dari pipa kecil. Oke. Didorong oleh freon, bisa oleh angin kompresor juga bisa, nanti keluarnya lewat pipa besar. Trot terus sampai bersih. Jangan sampai nggak bersih ya. Jadi kalau udah bersih tinggal dipasang seperti semula. Baru teman-teman dirakit seperti semula. Nanti untuk masalah seperti yang saya bilang tadi, udah tahu kan untuk freonnya ya. Nih, kalau saran saya pakai yang ini nih teman-teman, pakai R22 ini bagus.
tekanan yang tinggi. Tapi kalau misalnya nggak ada R22 ya bisa pakai R40 atau R32, tergantung teman-teman sendiri. Ntar di sini saya jelasin untuk ada paham teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Saya harap ilmu yang saya berikan ini kepada teman-teman bermanfaat dan teman-teman paham gitu. Jadi kalau misalnya ketemu AC yang meledak-ledak, AC yang tahu-tahu suaranya keras, teman-teman udah tahu solusinya. Yang jelas masalahnya nggak jauh dari kapiler. Ada ada seseorang atau teman saya yang beranggapan bahwa itu adalah mampet di indoor. Kemudian sama dia dikuras aja indoornya pakai metil, kuras aja pakai metil, dipasang lagi, sembuh. Tapi hari ketujuh, dengan seminggu ya, hari ketujuh dia kambuh lagi. Itu namanya kerja 2 kali, itu nggak baik. Karena saya adalah untuk teman-teman diganti kapilernya, jangan dikuras di kapilernya, jangan dikuras, diganti aja biar lebih mantep. Diganti kapilernya, kemudian dikuras baik ini nih, baik outdoor ya, baik outdoor, ini namanya outdoor, kondesornya baik outdoor maupun indoornya ini bagian apapun dikuras, jangan tahun-tahun teman-teman, biar nggak bolak-balik dan hasilnya juga bagus. Nah ini indoornya atau evaporator. Setelah dikuras, ini kapilernya nih tahu ya. Ada mungkin teman-teman ada yang masih bingung, kapilernya ukurannya berapa Pak Mas Andre? Kapiler sendiri untuk ukuran setengah PK sampai 1 PK itu teman-teman cukup pakai 0,64 sepanjang 1 meter. Bisa dipahami teman-teman ya. Misalnya ini kapiler ukuran untuk setengah sampai dengan 1 PK itu pakailah yang 0,64 sepanjang 1 meter. Kalau misalnya untuk yang 2 PK itu kasih 1,5 PK itu kasih yang 0,70 panjangnya 80 cm. Kalau yang 0,80 2 PK itu dikasih yang 0,80 panjangnya 80 cm juga. Nah, agar nanti mendapatkan dingin yang maksimal, bagus dan awet. Bisa dipahami teman-teman ya. Nah, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Mohon maaf apabila muter-muter karena saya pemula di bidang video ini. Yang penting ilmunya nyampe teman-teman. Fokus ke ilmunya saja, jangan fokus ke yang lain. Yang penting ilmunya nyampe, bermanfaat. Jangan lupa ini ilmu teknik, mengerjakannya pelan-pelan, jangan buru-buru. Saya doakan agar teman-teman mendapatkan petunjuk. Saya doakan agar semua urusan teman-teman dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.